Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Nah, hari ini saya Iva Syifa Urrahma selaku promosi kesehatan Puskesmas Pulau Merak ditemani oleh bidan kece, muda, energik, paling semangat banget nih. Ya, bersama bidan Nita Damayanti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Bidan. Nah, bidan Nita Damayanti ini sebagai bidan kelurahan di salah satu kelurahan di Kecamatan Pulau Merak ya. Betul. Kelurahan apa Bu? Lebak Gede. Lebak Gede. Nah, Kecamatan Pulau Merak itu ada 4 kelurahan. Nah, salah satunya adalah Kelurahan Lebak Gede. Sebenarnya 3 bidan yang lainnya ini lagi pada sibuk gitu tuh. Bidan Nita juga gak kalah sibuknya ya. Tapi beliau mau menyempatkan gitu ya. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama. Nah, podcast kali ini kita akan bahas tentang bulan Posyandu. Apa itu bulan Posyandu? Nah, dan apa itu Posyandu akan dijelaskan oleh Bu Bidan Nita. Sekarang aku mau nanya nih ya, Posyandu itu kan sebenarnya nggak asing lah terdengarnya. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Posyandu itu? Jadi kalau misalkan Posyandu itu kan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Pos Pelayanan Terpadu. Pos Pelayanan Terpadu. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya kepanjangan Posyandu. Kita ke Posyandu tapi belum tahu nih gitu kan. Kepanjangannya apa sih? Ternyata Pos Pelayanan Terpadu. Jadi Posyandu ini salah satu usaha kesehatan ya, usaha kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi kenapa bersumber daya masyarakat? Karena Posyandu ini itu dibentuk ya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang melakukan ya, dan manfaatnya juga untuk masyarakat. Gitu. Nah, kalau yang mau ke Posyandu itu siapa aja sih Bu? Yang ke Posyandu, yang Iya. ke Posyandu, Iya. terutama ibu dan anak ya, Ibu dan anak. ibu dan anak, ibu hamil, ibu nifas, kemudian wanita usia subur ya, kemudian anak dan balita, itu bayi dan balita. Kalau bapak-bapaknya mau ikut boleh nggak? Boleh Banget ya, ya, karena di Posyandu juga kan kita ada penyuluhan gitu. Jadi dengan penyuluhan itu juga orang tua atau bapak-bapak yang emang butuh ya, butuh pengetahuan juga ya, untuk kesehatan istrinya, ya, kesehatan anaknya gitu. Jadi kan yang mau sehat sebenarnya sekeluarga. Jadi Iya, yang harus betul. tahu juga sekeluarga. Betul. Kalau bapak-bapaknya mau ikut, neneknya mau ikut juga nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, kalau misalkan di Posyandu itu kegiatannya apa aja sih? Di Posyandu itu kegiatannya banyak ya. Ada pemeriksaan ibu dan anak, Bersama ibu dan anak. Itu apa betul. aja tuh? Pemeriksaan ibu hamil, kemudian nifas, terus kemudian KB ya, pelayanan ya. KB. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau ber-KB ya, boleh datang ke Posyandu. Iya. Ya. Kemudian ada imunisasi. Oh iya, untuk anaknya ada untuk imunisasi anak dan ya. bayi dan balita ada imunisasi. Kemudian ada perbaikan gizi. Jadi kita melakukan pemantauan status gizi ya. Kemudian kalau misalkan memang ada terdapat misalkan ada balita gitu ya, bayi dan balita yang memang gizinya itu kurang atau bagaimana atau lebih, kita akan intervensi gitu dengan penyuluhan dan lain sebagainya. Pemantauan status gizinya itu melalui pengukuran apa? Pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian menggunakan KNS ya, yang di buku. Buku PIN ya? Buku KIA. Buku KIA. Kesehatan didik anak. Kalau ibu-ibu biasanya manggilnya buku PIN. Iya, buku PIN tuh kan dengan ini ya, dikenal oleh masyarakat kalau buku PIN. Nah, kalau misalkan kira-kira ada nggak sih manfaat kalau kita ikut Posyandu? Oke. Dengan kita rutin ya mengikuti Posyandu yang setiap bulan itu, manfaatnya banyak sekali. Dengan mengikuti Posyandu kita dapat mengetahui status kesehatan yang penting ya, untuk ibu hamil misalkan bisa mengetahui perkembangan janinnya, perkembangan ibunya selama hamil. Kemudian untuk bayi dan balita mengetahui yang tadi ya, status gizinya gitu, karena status gizi ini kan sangat penting banget untuk perkembangan yang akan datang gitu. Ya, perkembangan anak itu sendiri. Kemudian ya banyak lagi yang kalau buat ibu hamil itu pemeriksaannya bisa apa aja sih di Posyandu itu? Pemeriksaan ibu hamil biasa pemeriksaan tanda-tanda vital dari atas kepala sampai kaki ya, kita periksa. Kemudian pemeriksaan
tinggi fundus atau enggak perut ibu, kemudian jantung bayi diperiksa juga, kemudian kita juga melakukan penyuluhan atau konseling gitu. Jadi kalau misalkan di antara pemeriksaan itu ada hal yang memang perlu penanganan lebih lanjut, akan kita tangani, atau enggak kalau misalkan perlu rujukan kita rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, ke puskesmas, ke rumah sakit seperti itu. Sehingga yang itu tadi manfaat dari posyandu itu yang paling penting banget itu adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunnya angka kematian ibu dan bayi. Oh gitu ya. Jadi kita banyak banget manfaat kalau ikut posyandu, apalagi kalau misalnya rumahnya jauh dari puskesmas ya. Betul. Posyandu itu pusat kesehatan yang terdekat istilahnya. Iya, karena tujuan posyandu itu diadakan supaya masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan dasar lebih dekat gitu. Iya. Karena kan banyaknya, apalagi di Merak ini banyak yang di gunung, iya. kemudian lokasinya lumayan jauh ya, kalau puskesmas itu, apalagi untuk yang kelurahan Suralaya, Lebak Gede itu lumayan jauh. Jadi untuk mendapatkan layanan kesehatan agak susah gitu ya, karena aksesnya itu lumayan jauh. Jadi harus dimanfaatkan ya posyandu terdekat, rumah-rumah ibu ya. Nah, kayaknya sekian dari kami ya, karena Ibu Bidanita juga mau melakukan posyandu di Kelurahan Lebak Gede. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.